Pernah kepikiran kenapa politik itu kelihatan kayak drama penuh intrik? Mungkin para politisi itu sudah baca buku The Prince karya Machiavelli. Buku ini bakal ngebuka mata kamu soal gimana kekuasaan itu sebenarnya dimainkan. Di dalam The Prince, Machiavelli mengatakan bahwa seorang pemimpin nggak bisa hanya berpegang pada prinsip-prinsip moral yang ideal. Dia harus realistis dan siap untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuan, termasuk dengan cara-cara yang mungkin dianggap jahat atau tidak etis. Intinya, yang penting adalah hasilnya, bukan cara dia mencapainya. Coba pikir, kalau seorang pemimpin hanya peduli pada kebaikan atau kebenaran menurut standar moral, dia bakal kesulitan bertahan di dunia politik yang penuh intrik dan kekuasaan. Misalnya, dalam situasi darurat atau saat ancaman datang, seorang pemimpin yang terlalu mengutamakan kebaikan bisa saja kehilangan peluang untuk menyelamatkan rakyatnya. Machiavelli bahkan bilang, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kenapa? Karena ketakutan itu lebih mudah dikendalikan daripada cinta. Orang yang takut pada pemimpinnya akan lebih taat dan tidak berani memberontak. Sementara yang mencintai pemimpin bisa berubah pikiran kalau ada situasi yang menguntungkan mereka. Maka dari itu, bagi Machiavelli, moralitas itu fleksibel. Tugas utama pemimpin adalah menjaga kekuasaan dan stabilitas negara. Dia nggak harus selalu jadi orang baik. Sebagai contoh, kadang seorang pemimpin harus tega melakukan sesuatu yang keras atau licik untuk menjaga ketertiban. Tapi itu semua demi kebaikan yang lebih besar, kelangsungan hidup negara. Machiavelli ngomongin jenis-jenis pemerintahan dan bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi tantangan yang muncul dari masing-masing bentuk itu. Dia bilang, ada dua jenis utama kekuasaan. Kekuasaan yang diwariskan dan kekuasaan yang didapatkan. Pemimpin yang mewarisi kekuasaan itu sebenarnya punya tugas yang lebih ringan dibanding pemimpin yang harus rebut kekuasaan dari nol. Karena kalau kamu lahir di keluarga kerajaan atau dinasti, rakyat udah terbiasa sama keluargamu. Mereka udah terima nasib kalau kamu yang berkuasa. Tugasmu cuma satu, jangan bikin kekacauan besar yang bikin rakyat kehilangan kepercayaan. Tapi kalau kamu pemimpin baru, misalnya dapat kekuasaan lewat perang, kudeta, atau manipulasi politik, wah, tantangannya jauh lebih berat. Kamu harus segera nunjukin ke rakyat bahwa kamu pantas dan bisa mengontrol keadaan. Machiavelli juga bahas soal mengelola wilayah yang baru dikuasai. Katanya, pemimpin itu harus tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus keras. Kalau kamu ambil alih wilayah baru, jangan ragu untuk menghancurkan semua ancaman, termasuk orang-orang lama yang mungkin akan membangkitkan perlawanan. Provokatif banget, tapi ini soal realitas. Kalau kamu terlalu baik di awal, kamu akan terlihat lemah dan rakyat bisa mulai meremehkanmu. Dia juga bilang, setiap pemerintahan punya aturan main sendiri. Kalau kamu memimpin republik, kamu harus hati-hati, karena di sana rakyat lebih aktif terlibat dalam politik. Kalau kamu salah langkah, pemberontakan bisa meledak kapan saja. Sementara kalau kamu jadi raja atau diktator di monarki, tantangannya adalah menghadapi perebutan kekuasaan dari orang-orang terdekatmu. Intinya, di dunia kekuasaan, kamu nggak bisa main santai. Kamu harus ngerti medan dan siap buat ambil langkah ekstrem kalau diperlukan. Pesan Machiavelli sederhana, dunia politik itu nggak ada yang adil atau lurus-lurus aja. Kalau kamu mau bertahan, kamu harus tahu aturan mainnya, dan nggak ragu buat melanggarnya kalau perlu. Machiavelli terang-terangan bilang, kalau penguasa tanpa tentara yang loyal, itu cuma nunggu waktu buat dihancurkan. Dia menekankan satu hal penting.
Kekuasaan nggak bisa dipertahankan dengan omongan atau niat baik aja. Kamu butuh kekuatan, dan itu berarti tentara yang bisa diandalkan. Tapi tunggu dulu, tentara seperti apa yang dimaksud? Machiavelli blak-blakan. Jangan pernah bergantung pada tentara bayaran atau pasukan pinjaman dari negara lain, karena mereka nggak punya loyalitas sama kamu. Begitu mereka nggak dibayar atau kondisi jadi sulit, mereka akan lari, atau lebih buruk lagi, mereka bisa berbalik melawanmu. Sebagai penguasa, kamu harus punya pasukan yang benar-benar milikmu, yang punya kepentingan untuk melindungi tanah mereka sendiri. Pasukan ini, menurut Machiavelli, lebih bisa dipercaya karena mereka bertarung bukan cuma untuk gaji, tapi juga untuk keamanan rumah dan keluarga mereka. Kalau kamu nggak punya itu, siap-siap aja jadi boneka yang diombang-ambingkan oleh kekuatan lain. Dan bukan cuma soal punya tentara aja, tapi juga soal tahu kapan dan bagaimana menggunakan kekerasan. Di dunia politik, kekerasan kadang enggak terhindarkan. Kamu harus tahu kapan menyerang duluan untuk mencegah ancaman sebelum terjadi, dan kapan harus menunjukkan kekuatan untuk menjaga stabilitas. Provokatif, tapi ini pelajaran penting dari Machiavelli. Di dunia politik, kekuatan itu segalanya. Kamu boleh punya ide hebat atau rencana besar, tapi kalau kamu nggak punya tentara untuk mendukungmu, semua itu cuman ilusi. Seorang penguasa sejati harus selalu siap berperang, baik dengan musuh di luar maupun ancaman dari dalam. Jangan bergantung pada belas kasihan orang lain, karena di akhir cerita, yang bertahan adalah yang paling kuat. Machiavelli punya pesan tajam soal politik dan diplomasi. Kalau kamu seorang pemimpin, jangan pernah percaya sepenuhnya sama aliansi. Diplomasi itu nggak soal kepercayaan, tapi soal siapa yang lebih pintar memanipulasi. Dia bilang, pemimpin yang cerdas harus tahu kapan berteman dan kapan mengkhianati. Aliansi hanya berguna selama itu menguntungkan kamu. Begitu situasi berubah, jangan ragu buat meninggalkan temanmu. Kalau itu berarti kamu bisa menjaga kekuasaanmu. Di dunia politik, nggak ada yang namanya loyalitas abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Machiavelli juga kasih peringatan soal perang. Jangan terjebak dalam perang panjang yang bikin kamu kehabisan sumber daya. Kalau kamu harus berperang, pastikan itu cepat, efektif, dan menghasilkan keuntungan besar. Tapi kalau bisa dihindari, lebih baik gunakan akal untuk menyelesaikan konflik tanpa perlu mengangkat senjata. Baginya, pemimpin terbaik adalah yang bisa menang tanpa bertarung. Lalu gimana caranya? Salah satunya adalah dengan memperdaya lawan. Tunjukkan citra yang damai dan dapat dipercaya, padahal di belakang layar, kamu sudah siap menikam punggung mereka kalau situasi membutuhkan. Provokatif? Jelas. Tapi ini realitas politik menurut Machiavelli. Kejujuran itu mahal, dan seringkali nggak bisa kamu pakai kalau ingin bertahan di puncak. Poinnya adalah ini, diplomasi bukan soal moral atau hubungan baik, tapi soal bagaimana kamu tetap pegang kendali. Dunia politik itu liar, penuh kebohongan dan kepentingan tersembunyi. Kalau kamu nggak main cerdik, kamu yang bakal jadi korban. Jadi, jangan takut bermain licik. Dalam permainan kekuasaan, yang penting cuma satu, menang. Machiavelli punya satu tips maut buat para pemimpin, jaga citra. Di dunia politik, kelihatannya itu jauh lebih penting daripada kenyataan di balik layar. Kamu bisa jadi pemimpin yang keras, kejam, bahkan licik, tapi selama rakyat melihatmu sebagai orang yang bijaksana, berani, dan peduli, kamu akan tetap dihormati.
Kenapa ini penting? Karena rakyat kebanyakan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan. Mereka cuma peduli sama apa yang mereka lihat. Jadi, kalau kamu bisa tampil sebagai pemimpin yang hebat dan tangguh, mereka akan setia padamu. Meskipun sebenarnya kamu penuh intrik di balik layar. Ingat, persepsi adalah segalanya. Machiavelli juga bilang, jangan terlalu sibuk jadi pemimpin yang baik hati. Kadang, pemimpin harus tega mengambil langkah keras. Tapi dia punya trik, lakukan kekejaman itu sekali, cepat, dan efektif. Setelah itu, segera ganti dengan kebijakan yang membuat rakyat merasa kamu peduli pada mereka. Misalnya, kalau kamu harus menaikkan pajak untuk menyelamatkan negara, lakukan tanpa ragu. Tapi setelah itu, umumkan proyek besar yang bikin rakyat merasa mereka dapat manfaat dari pajak itu. Sekali lagi, citra. Dan yang paling penting, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Kalau kamu terlihat lemah, orang-orang di sekitarmu, termasuk sekutu, akan mulai mempertanyakan otoritasmu. Jadilah pemimpin yang ditakuti tapi dihormati, seperti singa dan rubah dalam satu tubuh. Kuat, tapi juga cerdik. Pesan Machiavelli jelas, di dunia politik, yang dilihat orang adalah kulit luarmu. Kamu bisa penuh dosa di dalam, tapi selama citramu sempurna, kamu tetap menang. Provokatif? Memang. Tapi itulah politik. Seni menguasai persepsi orang lain. The Prince ngajarin kita kalau di dunia politik, yang penting bukan jadi baik, tapi jadi efektif. Semoga video ini bikin kamu makin paham soal strategi kekuasaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat bahas buku-buku menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.